Halo teman-teman semuanya, di sini kami kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai cara membuat dan cara kerja dari alat peraga yang kami buat, yaitu spin rod atau spinner roda. Video kali ini untuk memenuhi tugas statistik matematika yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Ratu Ilma Indra Putri MSI, Bapak Jerry Araiku MPD, dan Ibu Novitasari MPD. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dinda Syabilah, yang kedua Alia Aulia, yang ketiga Rani Alicia, yang keempat Bunga Trinanda, dan yang kelima Tri Nurisa Syabaniah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan untuk pembuatan spinner roda ini. Pertama yaitu alat. Alat yang digunakan ialah gunting, cutter, spidol, lem tembak, dan 2 dadu. Sedangkan alat yang digunakan adalah kardus, kertas warna-warni, pijit spinner, double tip, dan karton. Baiklah, selanjutnya adalah cara pembuatan spinner roda. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan ialah buatlah sketsa satu lingkaran di kardus. Kemudian potong dengan gunting atau lubangnya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Yang kedua, buatlah lingkaran yang sama di kertas karton, kemudian potong. Yang ketiga, lingkaran karton pertama ditempelkan di salah satu sisi lingkaran karton kedua ditempel di sisi lainnya. Yang keempat itu adalah membuat penyangganya. Langkahnya itu adalah dengan membuat sketsa persegi itu sebagai alas, kemudian bentuk trapesium. Trapesiumnya disesuaikan dengan besar lingkarannya sebagai penyangga di depan, dan kemudian segitiga siku-siku untuk penyangga di belakang. Lalu potonglah seluruh sketsa yang telah dibuat pada langkah keempat tadi dan disatukan. Nah, disatukan ini bisa dengan menggunakan double tip, lem, atau apapun yang bisa membuatnya menyatu. Langkah keenam adalah pada kertas warna-warni buatlah segitiga yang disesuaikan dengan bentuk lingkaran dengan 4 warna hijau, 3 warna merah, 3 warna biru, 2 warna kuning, dan 1 warna orange. Lalu tempel pada lingkaran yang telah kita buat pada langkah 1, 2, dan 3 tadi. Nah, terakhir itu tempellah spinner di bagian tengah lingkaran dan tempelkan lingkaran ke alat penyangga yang telah dibuat. Lalu spinner roda ini siap untuk dimainkan. Adapun nama alat peraga distribusi kelompok kami adalah spin rod. Alat peraga ini berkaitan dengan distribusi binomial. Mengapa ya? Yuk kita lihat video setelah ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penggunaan alat peraga spin rod. Terdapat masing-masing warna pada juring di papan lingkaran spin rod, yaitu seperti warna hijau, warna merah, warna biru, warna kuning, dan warna oranye. Dengan masing-masing warna memiliki jumlah yang berbeda. Misalkan seorang anak melakukan percobaan memutar spin rod dengan melakukan pelambungan 2 dadu terlebih dahulu untuk menentukan n kali putaran spin rod. Setelah melakukan pelambungan 2 dadu, didapat jumlah mata dadu yang muncul yaitu 6. Artinya, pada penggunaan alat peraga ini akan dilakukan 6 kali percobaan sesuai dengan jumlah mata dadu dari pelemparan yang telah dilakukan dan mencatat warna merah yang terpilih. Oke, kita mulai pertama. Kita lakukan putaran pertama pada papan spin rod. Nah, pada putaran pertama kita telah mendapatkan warna merah. Lalu kita lakukan putaran kedua. Maka warna yang didapat yaitu warna kuning. Pada putaran ketiga, warna yang didapat warna merah. Lalu pada putaran keempat, warna yang didapat yaitu warna hijau. Lalu putaran kelima, warna biru, dan putaran terakhir atau putaran keenam yaitu warna kuning. Nah, kesimpulannya, dari 6 kali percobaan putaran spin rod, hanya 2 kali warna merah yang terpilih. Nah, di sini kami mempunyai sebuah kasus, yaitu seorang anak yang bernama Max melakukan percobaan memutar spin rod sebanyak 6 kali dan mencatat warna merah yang terpilih. Maka, apakah percobaan tersebut termasuk ke percobaan binomial?
Sebelum menjawab apakah percobaan ini termasuk ke percobaan binomial atau tidak, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu distribusi binomial. Distribusi binomial adalah ukuran penyebaran data dalam n kali percobaan dan hasilnya sesuai dengan percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali, di mana pada setiap pengulangan hanya akan ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Nah, distribusi binomial juga mempunyai syarat. Yang pertama adalah terdapat n kali percobaan. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, seperti ya atau tidak, sukses atau gagal. Dan yang ketiga, peluang suatu percobaan harus sama, tidak berubah untuk setiap percobaan. Dan yang terakhir, percobaannya bersifat independen, yang berarti peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi peristiwa percobaan lainnya. Jadi, untuk kasus Max tadi termasuk ke percobaan apa ya? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama menggunakan syarat tadi, yaitu terdapat n kali percobaan. Nah, pada kasus ini sudah pasti karena percobaan dilakukan sebanyak 6 kali dengan mengharapkan warna merah yang muncul. Hal ini berarti peluang sukses 3/13, sedangkan peluang gagal 10/13 yang bukan merah. Yang kedua, dikatakan saling bebas. Alasannya, jika kita memutar pada putaran pertama akan mendapatkan sukses 3/13 atau gagal 10/13. Nah, pada putaran kedua suksesnya 3/13 sedangkan gagalnya 10/13. Hal ini tidak ada kaitannya antara percobaan pertama dengan percobaan kedua. Artinya, percobaan satu tidak saling mempengaruhi percobaan lainnya. Syarat berikutnya yaitu memiliki dua kejadian. Ya, mengapa? Karena sukses jika muncul merah dan gagal jika muncul selain merah. Dan syarat yang terakhir adalah peluangnya tetap. Ya, karena putaran 1, 2, 3 sampai putaran ke-6 peluangnya akan selalu sukses 3/13 dan gagal 10/13. Kesimpulannya, berarti semua syarat pada percobaan Spinrad ini mengarahkan kepada distribusi binomial. Jadi hubungan antara alat peraga yang kami buat ini dengan sebuah distribusi peluang, yaitu alat peraga kami merupakan distribusi binomial. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai cara membuat dan cara kerja dari alat peraga kami yang bernama Spinrad atau spinner roda. Jika kami ada salah, kami memohon maaf dan terima kasih karena sudah menonton video kami.